Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardian Marantama dengan NPM 2055061010. Baik, saya dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Teorema Bahasa dan Automata dengan membuat soal dan pembahasan sebanyak 20 soal. Oke, baik, yang pertama di sini apa yang dimaksud dengan bahasa mesin? Oke, bahasa mesin atau kode mesin merupakan seperangkat instruksi serta data yang dapat dieksekusi secara langsung oleh prosesor komputer. Kode mesin merupakan tingkatan yang paling rendah dari bahasa pemrograman dan biasanya digunakan sebagai tujuan kompilasi oleh compiler pada bahasa-bahasa pemrograman lain dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah, bahasa mesin ini terdiri dari angka biner, yaitu ada 0 dan 1. Misalkan ada 1 misalkan di 00001. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan bahasa tingkat menengah? Nah, jadi bahasa tingkat menengah merupakan bahasa komputer yang sudah memakai campuran instruksi dan sedikit di atas dari bahasa mesin, dan terdapat seperti perintah sederhana yaitu koma, terus dan lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan bahasa tingkat tinggi dan berikan contohnya. Oke, jadi bahasa tingkat tinggi sudah merupakan bahasa komputer yang sudah memakai instruksi di mana instruksi tersebut berasal dari kata-kata bahasa manusia. Contohnya seperti ada if, for, while, dan or, dan yang terkadang begin. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan compiler yang kamu ketahui? Nah, jadi compiler atau kompilator adalah sebuah program di mana digunakan untuk mengonversi kode yang ditulis dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Jadi dia sebagai kompilator penerjemah. Oke, selanjutnya yang kelima, apa yang dimaksud dengan string? Jadi string adalah deretan terbatas atau finite dari simbol-simbol. Sebagai contohnya, jika A, B dan C adalah 3 buah simbol, maka ABCB adalah satu buah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Oke, bagaimana sebuah string dapat diterima dan ditolak? Oke, sebuah string dapat diterima ketika inputan terakhirnya berakhir di sebuah final state, dan apabila inputan terakhirnya tidak berada di final state, maka string tersebut ditolak. Oke, selanjutnya apa yang Anda ketahui mengenai panjang string? Nah, tadi kan sudah membahas mengenai apa itu string dan bagaimana string tersebut diterima dan ditolak, dan sekarang yaitu tentang panjang string. Jadi panjang string merupakan jumlah dari suatu simbol yang membentuk string-string tersebut. Misalkan kayak tadi nih, ada string A, B, C, B. Nah, ini merupakan terdiri dari 4 simbol. Jadi panjang string di sini ada 4. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan string kosong? Oke, string kosong atau null string dilambangkan dengan simbol epsilon, adalah untaian dengan panjang 0 dan tidak berisi apapun. Jadi dia benar-benar kosong, tidak ada isinya. Oke, berapakah panjang dari string dari ABB ABA? Oke, kita hitung di sini ada huruf A, B, B, A4, B5, A lagi 6. Jadi panjang string tersebut adalah 6 yang membentuk suatu string dari simbol-simbol. Ini simbol-simbolnya ada A dan B. Oke, selanjutnya berapakah panjang string dari ABC, ABB, CAA? Oke, seperti yang kita ketahui, ini merupakan sebuah simbol. Ada A, B, C,
Oke, di sini ada ABC 3, ABB 3 ditambah CAA. Jadi panjang string dari ABC, ABB dan CAA adalah 9. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan gambar di bawah ini, manakah yang dimaksud dengan final state? Oke, mana sih apa yang dimaksud dengan final state dari gambar ini? Oke, bisa kita lihat apakah yang 0 ini, apakah yang 1 ini, apa yang ini, atau even atau ODD. Oke, di sini final state-nya yaitu ada di state dari ODD ini. Ini merupakan final state di mana dia ditandai dengan bulatan merah seperti ini. Bulatan 2 seperti ini. Oke, jadi state awalnya mana? State awalnya ada di even. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar di bawah ini, apakah input 001101 dapat diterima oleh mesin? Oke, kita coba ketika dari event kan di sini dari event state awalnya kita beri input 0, dia akan balik ke event lagi. Oke, selanjutnya dikasih input 0 lagi, dia akan kembali ke event, dan dikasih input 1 dia akan ke state ODD, dikasih inputan 1 dia kembali ke event, 0 ke event kembali, dan yang terakhir 1. Nah, jadi inputan dari 001101 ini dapat diterima oleh mesin karena dimana di sini terdapat inputan terakhirnya 1, dia berakhir di final state. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar di bawah ini, apakah input ABB dapat diterima oleh bahasa mesin? Oke, di sini sudah ada 4 buah state di mana awalnya dari state awalnya dari key 0 dan berakhir di final state-nya ada di key 3. Oke, kita coba ABB. Oke, kita coba di sini key 0-nya state awalnya dikasih input A, dia akan kembali ke key 0, key state 0, state dari key 0 dikasih B, dia akan ke key 1, state key 1 dikasih inputan B, dia akan kembali menuju ke state key 2. Selanjutnya dari key 2 dia punya inputan A, dia akan kembali ke state key 1. Selanjutnya diberi inputan B, dia akan kembali ke key 2, dan di key 2 dia diberi inputan ke B, dimana ini merupakan dari sebuah final state. Jadi inputan ABB ini merupakan inputan yang dapat diterima oleh mesin. Dia terakhir dikasih inputan B, dia menuju ke final state. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar di bawah ini, apakah input AA dapat diterima oleh mesin? Oke, kita coba lagi AA. Oke, kita coba A ke key 0, selanjutnya A lagi ke key 0, selanjutnya B ke state key 1, B ke state key 2, dikasih inputan A, dia kembali ke key 1, dan key 1 punya inputan A, jadi dia balik lagi ke state key 0. Jadi inputan AA ini merupakan inputan yang ditolak oleh mesin karena dia berakhirnya di key 0 bukan di key 3. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar di bawah ini, apakah input ABB dapat diterima oleh mesin? Oke, kita coba lagi ABB dari 1 state 1 awalnya dan berakhir di final state-nya ada di 4, state 4. Oke, kita coba dikasih inputan A, dia kembali ke menuju ke state 2. State 2 ini state 2 dia punya inputan B, dia ke state 3. Nah, di state 3 ini dia mempunyai inputan B dia menuju ke state 3 juga. Nah, di sini, nah selanjutnya A
dia ke state 4. Nah, state 4 ini karena dia final state, maka inputan dari ABBA dapat diterima oleh mesin. Kita coba lagi, A B B A. Nah, karena berada di final state, maka dia diterima oleh mesin. Oke, diketahui misalkan DFSA-nya A mempunyai key S, D, Q0 dan F, di mana key ini merupakan state. Q0, Q1, Q2 dan Q3. Ini ada 4 buah state. Selanjutnya ada inputannya ada 0 dan 1. Oke, di sini final state-nya yaitu state awalnya ada di Q0 dan final state-nya ada di Q0 juga. Oke, di sini ada tabel transisinya. Oke, di sini ada inputan 1 dan 0. State-nya Q0, Q1, Q2, Q3. Dia diberi inputan 1 dia akan ke Q1, diberi inputan 0 dia akan ke Q2. Nah, di state Q1 dia mempunyai inputan Q1 dia akan ke Q0. Jika inputannya 0 dia akan ke Q3. Nah, di state Q2 ini jika diberi inputannya 1 dia akan ke Q3 dan diberi inputan 0 dia akan tetap di Q0. Selanjutnya di state Q3 jika diberi inputan 1 dia ke Q2 dan jika diberi inputan 0 dia akan ke Q1. Oke, selanjutnya buatlah diagram state-nya dan bila diberikan string 110 110 ujian tersebut apakah dibaca dapat diterima oleh bahasa mesin. Oke, kita nanti akan coba. Nah, nanti dibaca oleh grammar sampai dengan selesai. Oke, kita coba. Di sini saya sudah membuat sebuah diagram state-nya. Nah, ini dimana dia ke Q0, dia jika diberi inputan 1 dia akan ke Q1 dan diberi inputan 0 dia akan ke Q2. Kita lihat Q1 diberi inputan 1 dan 0 ke Q2. Sudah sesuai. Jika di Q1 jika diberi inputan 0 dia akan ke Q3 dan jika diberi inputan 1 dia akan ke Q0. Nih. Oke, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya string 110 110 apakah diterima atau ditolak oleh mesin grammar di atas. Oke, kita coba 110 kita coba cara biasa dulu. Oke, 1 dia akan ke Q1, selanjutnya diberi inputan 1 dia akan ke Q0, selanjutnya dia diberi inputan 0 dia akan ke Q2, selanjutnya diberi inputan 1 dia akan ke Q3, di Q3 diberi inputan 1 dia akan ke Q2, di Q2 dia akan diberikan 0, inputan 0 dia akan kembali ke state Q0. Jadi string ini inputan dari 110 110 dapat diterima oleh mesin karena dia berakhir di Q0. Oke, kita coba menggunakan cara yang kedua. Oke, di sini Q0 karena dimulai dari state awalnya Q0. Oke, inputannya 110 110. Oke, kita mau ambil dari diberi inputan 1 dulu. Nah, jadi Q1 ini jika diberi inputan 1 maka akan ke Q1. Kita lihat Q1 Q0 beri inputan 1 dia akan ke Q1. Oke, berarti Q1 kita buang satunya ini. Jadi 0 1 1 0 1. Oke, selanjutnya di Q1. Di Q1 jika diberi inputan 1 kemana? Dia akan kembali ke Q0. Nah, berarti dia otomatis satunya ini akan menghilang. Jadi 0 1 1 0, tinggal 4 tahapan lagi. Oke, dari Q0 jika diberi inputan 0 dia akan kemana? Kan ke Q2. Oke, di sini ke Q2 jika diberi inputan 0 dia akan ke Q2. Oke, karena sini udah 0 jadi kita hapus, tinggal 1 1 0. Oke, 0 tadi udah kita hapus ya misalkan. Selanjutnya dari Q2 ini jika diberi inputan 1 kemana? Dia akan ke Q3.
akan ke Q3, di mana Q3 ini merupakan mempunyai inputan 1. Jadi 1 ini kita hapus, jadi sisanya jadi 2, jadi 1 dan 0. Oke, selanjutnya di Q3. Di Q3 ini nanti kita akan diberi inputan 1. Dia akan kemana? Nah, jika di Q3 ini diberi inputan 1, dia akan kembali ke Q2. Oke, berarti satunya kita hapus, berarti tinggal sisa 0. Oke, jika di Q2 yang terakhir, Q2 ini jika diberi inputan 0, dia kemana? Dia akan ke Q0. Oke, nah di Q0 karena berakhir di final state, jadi berdasarkan percobaan ini tadi menggunakan cara biasa dan cara ini, keduanya dapat diterima oleh bahasa mesin. Oke, selanjutnya yang ke-17, apa yang dimaksud dengan metode partisi? Jadi metode partisi atau yang disebut dengan pohon adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Jadi pohon penurunan atau yang disebut dengan derivation tree atau parse tree, di mana berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menentukan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Oke. Selanjutnya aturan produksi, di mana di sini ada S menuju ke AAS A, dan di A SBA BA. String yang dicari adalah AA BB AA. Oke. Di sini terdapat penurunan menggunakan leftmost derivation, di mana kita ambil S-nya yang awal di sini S. Oke, S selanjutnya kita akan mengambil A. Jadi ASA. Selanjutnya kita akan mengambil S-nya dari sini. Oke, jadi ASBAS. Selanjutnya kita akan mengambil huruf A. Huruf A ini jadi AABAS. Oke, AABAS. Selanjutnya kita mengambil huruf S-nya, jadi AABBAS, dan terakhir yaitu AABBAA. Oke, selanjutnya ketika menggunakan pohon penurunan rightmost derivation merupakan S kita ambil dari sini S. Selanjutnya ada karena diambil S-nya jadi AAS, nih AAS. Selanjutnya kita ambil A-nya, yang A ini, jadi AAA. Nah, selanjutnya diambil A-nya lagi, jadi ASBAA. Selanjutnya diambil S-nya, jadi ASBBAA. Jadi terakhirnya karena string dicarinya AABBAA, jadi pohon penurunnya begini. S diturunkan jadi AAS. Oke, AAS. Selanjutnya dari A ini diturunkan dapat SBA. Selanjutnya SBA. Nah, di sini S ini mempunyai turunan kembali, di mana dia mempunyai A, dan di B ini kosong karena tidak terdapat apa-apa lagi, dan di A ini turunkan menjadi B dan A. Oke, selanjutnya perbedaan NFA dan DFA. Apa sih perbedaannya? Oke, perbedaan DFA dan NFA adalah DFA satu transisi dari satu state ke state yang lain merupakan transisi tunggal. Jadi hanya satu. Jadi tidak boleh ada transisi yang kosong. Selanjutnya string diterima jika berakhir di final state. Sedangkan NFA merupakan multifungsi transisi dari satu state ke state yang lain. Jadi misalkan ada state yang menghubungkan dua buah state. Nah, di NFA ini bisa. Oke, selanjutnya boleh terdapat transisi kosong, dan string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir di sebuah final state. Oke, kita coba cari
biar lebih jelas, sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini merupakan gambar dari DFA. Nah, ini jika dia diberi inputan tidak ada yang gabungan. Jadi setiap state mempunyai inputan yang jelas. Di A ini dia akan kembali ke S1, statis S1, dan jika inputan B dia kembali ke S2. Jadi dia tidak ada misalkan SO ini mempunyai inputan A dan SO ke S2 ini A. Jadi kalau di NFA itu tidak boleh ada inputan yang double. Oke, selanjutnya jika dia di NFA dia bisa, karena dia jika diberi inputan B dia bisa ke S2, dan dari S0 ini diberi inputan B dia bisa ke S1. Jadi inputannya bisa 2 begini jika dari NFA tersebut. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, berdasarkan gambar NFA di bawah ini, apakah input ABBA dapat diterima oleh mesin? Oke, kita coba ya. Oke, dia diberi inputan A misalkan. A. Kita coba yang pertama ini dulu. A, dia ke Q0. Selanjutnya B, dia ke Q2. Diberi inputan B, dia ke Q3. Diberi inputan A, dia ke Q2. Oke, karena dia berhenti di Q2 maka cara tersebut ditolak. Oke, kita coba yang kedua. Diberi inputan A, dia ke Q1. Di Q1 dia diberi inputan B, dia akan kembali ke Q1. Diberi inputan B, dia akan ke Q1 lagi. Dan yang terakhir diberi inputan A, dia akan ke Q3. Nah, jadi inputan ini karena tadi ada yang ditolak, ada yang diterima. Karena ini NFA, maka ABBA merupakan suatu inputan yang dapat diterima oleh mesin. Oke, cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.